Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang peran dan juga fungsi dari sosiologi. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah peran dari sosiologi. Nah, apa aja itu? Oke, kita lihat. Di sini peran dari sosiologi ada 4 ya. Yang pertama riset, kemudian yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga ada praktisi, dan yang terakhir ada pendidikan. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah yang riset. Apa itu riset? Oke. Nah, jadi riset ini adalah pencarian, mencari ya. Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah data. Data apa? Data yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang kemudian data tersebut akan dikumpulkan ya dan akan dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah. Yang diharapkan dari karya ilmiah tersebut itu bisa mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu diadakan yang namanya riset, pencarian data. Ya, karena kalau kita mau menyelesaikan satu masalah, kita tidak memiliki data, itu akan kesulitan bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena bisa jadi kita akan salah gitu. Maka di sini kita dibutuhkan yang namanya sebuah data. Misal ya, kalian bisa saksikan sendiri video yang akan Ibu putar. Oke, sorry. Ibu akan kecilkan terlebih dahulu layarnya ya. Jadi kalau tulisannya itu biasa, tapi kalau metode membacanya ya seperti ini Bu. Misalnya uang saya banyak. Nah, di dalam video yang kalian saksikan, itu kalian bisa melihat bagaimana para ibu-ibu itu mereka tidak bisa yang namanya baca tulis. Ya, sehingga di sini perlu ada perhatian dari negara. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa di tengah-tengah masyarakat itu banyak masyarakat yang mengalami buta huruf, artinya mereka tidak bisa baca tulis, maka dibutuhkan yang namanya sebuah riset. Dan disinilah peran dari sosiologi. Jadi sosiologi itu akan mencari ya, kemudian mengumpulkan data yang kemudian disusun ke dalam satu karya ilmiah, yang nantinya karya ilmiah tersebut akan berguna untuk pengambilan keputusan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Misalkan kayak tadi, di tengah-tengah masyarakat ternyata masih banyak masyarakat yang mengalami buta huruf. Sehingga di sini ya perlu adanya perhatian dari negara. Bahkan polisi sendiri pun sampai terjun gitu. Terjun langsung untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Nah, ini salah satu manfaat dari sosiologi, artinya peran dari sosiologi itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu apa? Kebijakan itu adalah keputusan yang akan dibuat oleh negara. Itu adalah kebijakan pemerintah, atau aturan, keputusan dan aturan yang akan dibuat oleh negara. Itu arti dari kebijakan itu sendiri. Ya. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat bisa membantu memperkirakan pengaruh ya kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Jadi setiap keputusan kebijakan sosial adalah suatu prediksi. Artinya kebijakan diambil dengan suatu harapan menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Jadi ketika misalkan negara itu dia mau menerapkan aturannya, menerapkan keputusannya ya, atau ingin memprediksi sesuatu gitu ya di wilayah tersebut, itu harus meminta dulu
ya dari sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi itu yang paling mengetahui kondisi dari masyarakat. Jadi peran dari sosiologi itu adalah ya tadi gitu. Dia akan mencari data di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video. Oke, sorry. Tidak ada suaranya. Yang merupakan pusat pemerintahan di antara teluk dan perbukitan. Cenderungan pengembangan kota Ambon mengarah ke sebelah barat, mulai dari kawasan Batu Merah ke arah Galala, Paso, dan Pokal, dengan mengikuti jaringan jalan yang menyusuri garis pantai. Begitu pula Bandara Udara Patimura, berada di lahan berjarak 35 km dari kota Ambon. 60 menit, terkadang di sepanjang jalan menuju bandara. Kayak misalkan negara itu ingin membangun jalan, fasilitas umum seperti misalkan jalan raya. Nah, maka di situ harus mempertimbangkan terlebih dahulu ya kondisi dari masyarakat. Karena jangan sampai ketika misalkan negara itu mereka membangun jalan ya atau misalkan pelabuhan ya, itu akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Ya, maka di sini peran dari sosiologi itu untuk mengetahui kondisi dari masyarakat. Ya, apakah masyarakat itu siap atau tidak dengan adanya pembangunan fasilitas umum di wilayahnya? Apakah dengan adanya fasilitas umum tersebut memudahkan kehidupan masyarakat atau malah sebaliknya? Nah, di sini peran dari sosiologi dalam kebijakan pemerintah. Jadi sebelum negara itu membangun ya atau misalkan memprediksikan sesuatu di wilayah tersebut ya kayak tadi membangun bandara misalkan, kemudian pelabuhan, kemudian jalan raya ya kalau di sini, kemudian misalkan apalagi gedung gitu ya, jembatan. Nah, itu harus meminta dulu ya peran dari sosiologi untuk mengetahui kondisi dari masyarakat. Apakah masyarakat itu siap atau tidak dengan adanya fasilitas umum yang akan dibangun di wilayahnya. Ya, jadi jangan sampai akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bukan justru malah membantu ya, memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses jalan gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena banyak juga kasus ya ketika misalkan negara itu membangun sebuah jalan tol, jalan gitu ya, jembatan, itu pada akhirnya merugikan masyarakat. Artinya masyarakat itu banyak yang digusur ya, akhirnya mereka kehilangan tempat tinggal, mereka juga kehilangan mata pencarian. Nah, ini yang jangan sampai terjadi ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga di sini diperlukan adanya peran dari sosiologi. Oke, lanjut ya. Kemudian selanjutnya praktisi. Ya, jadi praktisi ini perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka akan memberikan saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun antar kelompok dalam suatu organisasi. Dalam kedudukan ini, sosiolog bekerja sebagai ilmu terapan. Ya, jadi artinya praktisi. Praktisi itu artinya di mana peran sosiologi itu bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat ya. Kayak misalkan ketika ada masalah ya yang terjadi di dalam hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, maka di sini perlu diadakannya peran dari sosiologi. Kenapa? Karena sosiologi inilah yang mengetahui ya kondisi dari masyarakat. Misalkan kalau di video bisa kalian saksikan ya, terjadi keributan
antara individu dengan individu. Kemudian yang lebih parahnya lagi, terjadi yang namanya tawuran antar ormas gitu ya. Jadi ormas itu bentrok ya, yang kemudian terjadi yang namanya kerusuhan di situ. Maka di sini perlu peran dari sosiologi untuk bisa menyelesaikan permasalahan antara ormas yang melakukan tawuran tadi, bentrok ya. Artinya di sini sosiologi itu harus bisa mengetahui apa yang diinginkan dari masing-masing kubu gitu. Nah, sehingga akhirnya kubu yang tadi saling menyerang ya, saling bentrok itu bisa didamaikan. Nah, disinilah peran dan fungsi dari sosiologi sebagai praktisi. Artinya ilmu sosiologi itu dapat diterapkan ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat ketika misalkan tadi terjadi yang namanya bentrok, tawuran ya. Nah, kemudian yang keempat, ini ada pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu guru atau pendidik mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didiknya. Sosiologi membantu para pendidik dalam menyajikan fakta sosial secara objektif. Ya, misalnya menyajikan data tentang kemiskinan. Data yang disampaikan hendaknya bersifat objektif, tidak memihak dan apa adanya. Nah, kita bisa saksikan di layar ya, ada orang yang dia itu menjadi korban PHK karena memang terdampak corona ya, sehingga akhirnya dia itu tidak bisa menyewa kontrakan, maka akhirnya dia terpaksa untuk hidup di becak ya. Oke, akan putar videonya. Dul Rohmat dan istrinya Fatima, warga Kecamatan Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terpaksa menggelandang di atas becak sewaan setelah Rohmat tak lagi sanggup membayar kontrakan. Ya, Rohmat yang awalnya bekerja sebagai buruh bangunan harus berhenti setelah proyek yang dikerjakannya sepi aktivitas. Tak ada penghasilan membuat keluarga dengan satu anak berusia 14 bulan ini menghabiskan keseharian menunggu penumpang di sepanjang jalan raya Adi Sucipto Solo. Untuk keperluan artinya di sini sebagai guru itu ibu akan menyajikan fakta-fakta terbaru yang ada di dalam kehidupan masyarakat agar kalian itu mengetahui bagaimana kondisi yang ada di masyarakat ya, sehingga akhirnya di sini kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat ya, karena banyak masyarakat yang dia miskin kemudian menganggur ya. Jangan sampai ke depannya itu kalian sebagai generasi penerus ya itu mengalami hal tersebut, sehingga di sini tugas dan peran dari guru ya di dalam sosiologi itu menyajikan fakta tadi ya, memberikan gambaran kepada kalian para siswa ya, memberikan gambaran kepada kalian para siswa agar kondisi miskin dan menganggur tadi tidak sampai terjadi di dalam kehidupan kalian. Nah, sehingga di sini ibu akan terus menyajikan fakta-fakta atau kondisi yang memang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain kemiskinan dan pengangguran, ada banyak juga fakta sosial lainnya, seperti misalkan di sini ada kasus aborsi ya, di mana gadis remaja itu dia melakukan aborsi di masjid. Sore itu, warga Kelurahan Manggali digegerkan dengan aksi RS, seorang gadis di bawah umur yang nekat menggugurkan kandungannya yang masih berusia 3 bulan di Masjid Sirotal Mustaqim Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. RS tertangkap basah warga usai menggugurkan dan menimbun janin miliknya di WC lantai 3 masjid yang masih dalam proses pengerjaan. Menurut pengurus masjid, gerak-gerik RS mulai mencurigakan ketika keluar masuk kamar kecil masjid sejak Selasa sore kemarin. Diduga RS sengaja menggugurkan kandungannya akibat malu hamil di luar nikah. Sementara petugas rumah sakit yang tiba di lokasi langsung memberikan pertolongan dan membawa RS ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Mas, informasi dari masyarakat
sorry. Nah, oke, ya itu potret yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Nah, artinya banyak di kalangan remaja yang mereka itu menjalin asmara, mereka berpacaran, kemudian sampai akhirnya mereka melakukan tindakan aborsi karena merasa malu ya memiliki bayi yang hamil di luar nikah, sehingga akhirnya mereka melakukan yang namanya aborsi, dan rata-rata aborsi itu dilakukan oleh para remaja. Nah, di sini peran dari pendidik ya khususnya adalah sosiologi, yaitu memberikan fakta, menyajikan fakta di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk memberikan gambaran agar hal tersebut tidak sampai terjadi kepada kalian para generasi penerus ya, dan juga agar kalian itu peka ya, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi masyarakat. Artinya kita harus sama-sama saling membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, inilah peran dari sosiologi dalam hal pendidikan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selain peran, Ibu juga akan menjelaskan tentang fungsi dari sosiologi. Nah, fungsi dari sosiologi itu apa aja? Yang pertama, fungsi sosiologi dalam bidang perencanaan, ya. Kemudian yang kedua, fungsi sosiologi dalam bidang penelitian, dan yang ketiga, fungsi sosiologi dalam bidang pembangunan, dan yang terakhir, fungsi sosiologi dalam bidang pemecahan masalah. Oke. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan adalah tentang fungsi bidang perencanaan sosial. Jadi fungsi bidang perencanaan sosial itu apa? Artinya perencanaan sosial adalah kegiatan yang mempersiapkan masa depan ya. Yang akan mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan. Jadi ketika kita mau melaksanakan suatu program, itu harus ada perencanaan terlebih dahulu. Yang diharapkan dengan adanya perencanaan itu, hambatan yang mungkin akan terjadi di dalam proses pengerjaan pelaksanaan itu tidak akan terjadi. Artinya di sini harus ada yang namanya kegiatan preventif ya. Jadi adanya perencanaan sosial ini merupakan kegiatan yang sifatnya preventif. Jadi preventif ini pencegahan agar tidak terjadi hambatan tadi, agar tidak sampai gagal di tengah jalan. Maka harus diadakan yang namanya sebuah perencanaan. Nah, ini adalah fungsi dari sosiologi, karena yang mengetahui kondisi dan kehidupan masyarakat itu adalah sosiologi. Maka di sini fungsi dari sosiologi itu yang pertama adalah perencanaan, artinya mempersiapkan terlebih dahulu ya. Nah, perencanaan sosial itu ada apa saja? Karena sosiologi itu memahami perkembangan kebudayaan masyarakat. Artinya sosiologi itu kan mengetahui kondisi masyarakat ya, otomatis sosiologi juga yang akan mengetahui perkembangan dari kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian sosiologi juga memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam. Ya, artinya sosiologi itu mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Apakah manusia yang hidup di wilayah tersebut kerjaannya merusak alam atau justru malah sebaliknya melestarikan alam? Kayak misalkan kasus masyarakat Baduy ya, di mana masyarakat Baduy itu bersepakat untuk tidak menggunakan deterjen ataupun sabun yang mengandung unsur-unsur kimia, yang artinya itu bisa merusak alam. Nah, itu tidak mereka gunakan. Artinya hubungan mereka ya dengan lingkungan alam itu sangat baik. Nah, ini yang mengetahui adalah sosiologi. Ya, selain dengan lingkungan alam, perencanaan yang harus diketahui juga adalah hubungan antar golongan ya. Jadi kalau antar golongan itu artinya misalkan ibu dengan sesama guru ya, atau dengan sesama karyawan. Nah, itu juga diketahui oleh sosiologi. Kemudian proses perubahan dan penemuan baru terhadap masyarakat. Apakah di wilayah tersebut sudah mengalami perubahan dan adanya penemuan baru, artinya
wilayahnya sudah lebih modern atau masih bersifat tradisional. Nah, itu butuh yang namanya sebuah perencanaan. Artinya kita melihat terlebih dahulu kondisi dari kehidupan masyarakat, ya. Kemudian selain dari fungsi perencanaan, kita juga akan bahas tentang fungsi sosiologi dalam bidang penelitian. Nah, kalau dalam bidang penelitian, Nah, jadi di sini penelitian kita bisa baca, mana sih? Sorry. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, untuk penelitian, dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik di negara yang sedang berkembang. Peran sosiologi sangat dibutuhkan. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Contohnya adalah cara mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Artinya di sini sosiologi itu akan melakukan yang namanya sebuah penelitian terlebih dahulu, ya. Jadi pertama persiapan dulu, harus mengetahui dulu kondisi dari kehidupan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita melakukan yang namanya tindakan penelitian, ya, untuk mengetahui lebih jelas, ya, yang terjadi di wilayah tersebut, permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga akhirnya akan mudah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya. Jadi yang pertama kita melakukan persiapan terlebih dahulu, makanya adanya perencanaan agar tidak terjadi hambatan atau tidak sampai gagal, ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita mengadakan penelitian untuk benar-benar mengetahui kondisi yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, ya. Kayak misalkan untuk mengatasi kenakalan remaja, mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, itu dibutuhkan yang namanya sebuah penelitian terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian selanjutnya fungsi sosiologi dalam bidang pembangunan. Nah, kalau dalam bidang pembangunan ini sosiologi itu dia dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi, ya. Jadi artinya ketika misalkan negara nih mau membangun sebuah fasilitas umum, itu harus melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama ada tahap perencanaan, ya, kita merencanakan terlebih dahulu, ya, apa-apa saja yang dibutuhkan gitu ketika pada tahap pelaksanaan. Jadi benar-benar melihat terlebih dahulu kondisi dari masyarakat, apakah dengan adanya fasilitas umum tersebut akan berdampak positif atau bahkan sebaliknya akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Maka di sini dibutuhkan yang namanya tahap perencanaan atau tahap persiapan, ya. Kemudian selanjutnya ada tahap pelaksanaan, ya. Nah, misalkan nih di wilayah Sukamandi itu ingin dibangun rumah sakit, ya, maka harus melihat dulu kondisi perekonomian dari masyarakat setempat, ya, sehingga akhirnya bisa dilaksanakan program pembangunan fasilitas umum yaitu adalah rumah sakit. Nah, kemudian setelah sudah direncanakan, dilaksanakan, artinya sudah dibangun, ya, rumah sakit tersebut, maka diadakan yang namanya sebuah evaluasi untuk mengetahui apakah ketika adanya rumah sakit tersebut itu akan membantu mempermudah masyarakat untuk mengakses kesehatan atau justru malah sebaliknya, ya, akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat boro-boro bisa berobat ke rumah sakit tersebut karena biaya yang sulit untuk dijangkau. Artinya terlalu mahal bagi masyarakat Sukamandi untuk berobat ke rumah sakit. Maka diadakannya yang namanya evaluasi untuk mengetahui apakah fasilitas umum yang dibangun oleh negara itu akan berakibat positif bagi kehidupan masyarakat atau malah justru sebaliknya. Nah, ini yang disebut dengan tahap evaluasi, ya, atau tadi ya pembangunan, ya, bidang pembangunan. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian selanjutnya
Yang terakhir adalah fungsi sosiologi dalam bidang pemecahan masalah. Ya, artinya sosiologi itu berguna bagi penyelesaian permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Misalnya, di sini ada kasus psikologis, ya, di mana masyarakat itu banyak yang mentalnya terganggu. Kesenggol sedikit main bacok, kesenggol sedikit main bunuh. Itulah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Artinya di sini peran dan fungsi sosiologi itu sangat berguna untuk mengetahui kenapa sih gitu ya. Masyarakat itu secara psikologisnya, secara psikologisnya itu mudah terguncang gitu. Dia mudah sensitif ya ketika misalkan tadi diomongnya sedikit sakit hati. Ya kesenggol sedikit main bacok. Nah, untuk mengetahui permasalahan tersebut di sini disinilah fungsi dari sosiologi untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan psikologisnya. Oh, ternyata psikologis masyarakat itu seperti itu karena memang tekanan ekonomi. Nah, berarti kan akan ada kaitannya dengan ekonomi, adanya kemiskinan, pengangguran, ya. Kemudian bencana alam sehingga menyebabkan orang tersebut mudah untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal tadi ya, seperti membunuh, mencuri. Ya, di sini adalah fungsi sosiologi dalam bidang pemecahan masalah ya. Kemudian di sini juga kebudayaan ya. Yang kebudayaan ada kejahatan, perceraian, kenakalan remaja. Karena mereka itu sudah frustasi ya, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, maka akhirnya banyak terjadi yang namanya kasus pencurian, pembegalan ya. Kemudian perampokan. Ya, karena memang kondisi saat ini ya yang disebabkan karena corona, banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena di PHK gitu ya. Kemudian yang dagang pun sepi, tidak seperti biasanya karena orang-orang itu lebih memilih berdiam diri di rumah, mungkin mereka juga lebih memilih untuk belanja online, sehingga itu memunculkan masalah baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga menyebabkan perekonomian di masyarakat itu menjadi merosot ya. Bahkan tidak hanya mendesak masyarakat itu untuk melakukan tindakan kejahatan saja, tapi juga akhirnya banyak terjadi perceraian ya. Bisa kita lihat di berita itu angka perceraian ketika terjadinya corona itu semakin meningkat ya, karena disebabkan tadi perekonomian. Nah, ini salah satu fungsi dari sosiologi dalam bidang pemecahan masalah. Bagaimana sosiologi itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah Ibu ungkapkan ya, untuk bisa menyelesaikan untuk bisa memberikan solusi yang ada ya, karena sosiologi itu yang paling mengetahui kondisi dari kehidupan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau banyak kurangnya Ibu mohon maaf ya. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.